Makanya kan kebanyakan orang sekarang itu termasuk di dalam organisasi istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah oh berani dia. Kalau di rumah nanti lihat tuh bapak-bapakmu. Nah, saya tidak berharap seperti itu. Kalian harus bisa, dan kesenian berkait dengan istri itu hanya 3 bulan. Jadi kamu itu harus mempelajari seluk-beluk tentang perempuan, harus mempelajari Jadi kalau ditanya, nanti ikut saya mancing gitu ya. Oh tunggu dulu, saya mau tanya sama istri itu. Tanya sama istri itu halus, padahal maksudnya mau izin sama istrinya dulu gitu. Mau jadi seperti itu. Bagi orang Banjar tuh. Mau beli baju aja kaos dalam tanya dulu sama Bu Hajinya. Nah, makanya kalau kita bisa pinter, yang penting itu Bu Hajinya pegang. Kalau Bu Hajinya sudah senang sama kita, apa aja pasti dikeluarkan sama suaminya. Itu rahasia Banjar, jangan bilang-bilang sama orang Banjar ya. Ada orang Banjar tuh? Betul nggak orang Banjar? Ya, itu menunjukkan bahwa orang Banjar itu baik-baik. Kenapa? Nggak mungkin kita itu dianggap menang kepada istri kecuali kalau istrinya solihah, 1, atau suaminya keras, 2. Tidak ada lagi yang ketiga, nggak ada. Silahkan buat penelitian dengan metodologi yang bagaimanapun, kuantitatif atau kualitatif, silahkan. Pasti kamu akan dapatkan istri yang tunduk sama suaminya itu adalah istri yang solihah, memang sabar dia. Atau suaminya keras, istrinya takut. Jadi kamu itu bisa memposisikan diri kamu itu di dalam 2 hal itu yang mana, itu aja. Kalau dia solihah, udah aman sudah. Solihah itu identik dengan satu sifat yang paling mendasar. Apa itu? Sabar.
Jadi pertama kali yang kamu tanya tentang calon istri kamu itu adalah dia sabar nggak? Nah, gitu. Kalau dia sabar, insya Allah lebih gampang untuk molesnya. Tapi kalau dia butos, susah. Butos kan bukan alatos. Butos itu kepalanya itu atos gitu. Dia butos itu namanya. Jadi dari awal sudah bilang yang berhak izin itu kamu, bukan aku. Kalau kamu terlambat masuk ke rumah, aku yang bertanya kenapa kamu terlambat. Jangan kamu yang bertanya kepada aku. Dan jangan pernah seorang istri itu mengatakan kepada suaminya, kamu pergi dari mana, sama siapa, kenapa terlambat. Itu berarti siapa yang memimpin? Ada bawahan bertanya begitu kepada atasan? Nggak ada atasan yang bertanya pada bawahan. Ar-rijalu gawamuna 'alan, bukan sebaliknya nisa'u gawamna 'ala rijal gitu ya. Jadi harusnya istri pergi izin dulu sama suaminya. Terlambat, tegur sama suaminya. Kenapa terlambat? Sama siapa kamu pergi? Kemana saja kamu pergi? Silakan. Tapi yang ada sekarang ini, ayo jawab dengan jujur. Ayah kamu yang minta izin atau ibu kamu yang minta izin? Nah, itu. Kalau kamu berkata jujur, pasti opsi yang kedua yang dipilih itu. Kebanyakan ayah yang minta izin. Bu, ayah berangkat dulu ya, tuh. Kan. Nanti kalau soal terlambat ditelepon sama ibunya. Ayah, kok belum pulang juga sampai sekarang? Aduh. Nah itu yang terjadi seperti itu sekarang. Kenapa? Karena salah kaprah, karena tidak mendidiknya. Jadi kalau kita sayang sama perempuan harus dididik. Ya, di kitabnya Ustaz yang baru, kalau suami itu kalah sama istrinya, sulit untuk merealisasikan anak itu menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena nanti akan kong kali kong dengan anaknya itu, ibu itu. Lihat aja. Nanti selalu yang diandalkan itu ibunya. Keluar, mau begini, mau beli ini, mau beli itu, nggak dituruti sama ayahnya, lewat ibunya turuti. Nah itu yang jadi masalah besar itu dalam rumah tangga itu. Jadi harus suami itu dibesarkan. Istrinya takut, anaknya pasti takut. Istrinya berani, apalagi berantem di depan anak-anak, maka anaknya pasti dia menghargai orang tuanya. Semoga kalian semua dapat istri yang salihah.